keseimbangan ekosistem, ya, baik keseimbangan jumlah, ya, jangan ada yang over, tapi juga jangan ada yang kemudian tidak ada sama sekali. Jadi harus porsinya tuh pas ideal, gitu ya. Dan juga menjaga keseimbangan hubungannya, gitu ya, interaksinya tuh harus seimbang, gitu kan. Seperti kemarin ada contohnya bahwa dalam ekosistem dari sebuah sawah itu ada hama tikus, ya. Nah, tikus ini dia harus butuh pemangsanya, ya, itu ular. Nah, ular ini harus ada penjagaan, tapi juga jangan sampai dia over, ya. Kalau over juga akan merusak keseimbangan hidup. Jadi intinya fungsi lingkungan itu adalah menjaga keseimbangan ekosistem dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan karena aktivitas subjek hukum. Nah, subjek hukum itu siapa ya? Kita sudah tahu, ya, subjek hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu tadi, ya, idealnya, ya, baik jumlah, panas ya. Panas saya juga panas. Masih bisa, masih nggak tahu. Ya, dari jumlah, gitu ya, itu ada remote. Sebentar, ya. Nah, ekosistem itu sambil ngomong, 25 derajat mana panas. Ya, jadi keseimbangan ekosistem itulah yang diupayakan untuk dijaga, ya. Nah, namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan itu punya problem, dia juga punya masalah. Masalahnya apa, ya? Ketika hubungan dalam ekosistem itu tidak seimbang, tidak seharusnya, tidak seidealnya, maka itu adalah masalah, gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu, ya, penyebab utama timbulnya masalah lingkungan. Ini sudah belum, ya? Belum. Oke. Nah, apa aja sih penyebab utama timbulnya masalah lingkungan, gitu ya, yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, ketidakseimbangan relasi, gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah ini, ya, bencana, ya, adanya bencana, ya. Bencana ini dia bisa merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya apa? Ya, kalau terjadi bencana, lingkungan itu berubah, gitu ya, komponennya, bentuknya, fisiknya dia berubah. Ya, contohnya kayak gunung meletus saja, ya. Ini kan kemudian dia merubah tatanan dalam lingkungan di sekitarnya, ya. Nah, ada juga longsor, ada juga banjir, ya. Namun demikian, bencana ini tidak semuanya karena faktor alam. Ada juga karena faktor kesalahan manusianya. Contohnya apa? Ya, ini longsor, banjir ini kita nggak bisa bilang ini adalah bencana alam, ya, teman-teman. Dia bencana, tapi bukan bencana alam. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan salah alam, gitu ya. Nanti alamnya malah disebut bencana alam. Padahal ya ini karena kesalahan manusia. Ya, adanya longsor, sudah tahu dia datarannya rendah, ya, dataran miring, gitu ya. Tapi tidak ditanami pohon-pohon yang dia bisa menahan tanah itu jadi longsor, ya. Atau ada fungsi lahan, dijadikan lahan perkebunan misalkan. Lahan perkebunan itu kan tumbuhannya tidak bisa menahan longsor, ya. Terus kemudian banjir. Banjir ini juga bukan bencana alam, dia bencana tapi bukan bencana alam, ya. Kenapa, ya? Karena waktu kita runut, ya, faktor terjadinya banjir itu bukan faktor yang sifatnya natural, ya, karena kesalahan kita menata kota, gitu ya. Dalam satu kota tidak ada area resapan, tidak ada tanaman, gitu loh, ya, yang bisa menyerap air, gitu ya. Nah, sehingga di sini terjadilah banjir. Jadi jangan salahkan alam, ya, kalau untuk dua hal ini. Nah, memang ada bencana yang dia disebabkan karena faktor alam. Dia tidak ada sama sekali campur tangan manusia, gitu ya. Apa, ya, gunung meletus, ya, Merapi, ya, kita itu sama Merapi. Merapi itu sudah alamiahnya memang dia harus menguatkan, ya, isi perutnya entah berapa tahun sekali kita nggak ngerti, tapi siklus alamiahnya dia pasti akan aktif, gitu ya, aktif untuk meletus. Nah, di Indonesia banyak ya gunung yang masih aktif. Nah, kayak gini, kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan, ya, gimana caranya Merapi itu tidak meletus, gitu misalkan, nggak bisa, ya. Atau contoh lainnya, gitu ya, yang biasa, yang dia bukan bencana yang memang disebabkan karena faktor alam adalah apalagi misalkan gempa bumi, ya. Gempa bumi itu tidak bisa, ya, yang disebabkan karena manusia tidak bisa, ya. Dia memang sifat naluri alam seperti itu.
tsunami juga ya, itu bukan karena kalau kita bisa mengatakan itu bencana alam. Tapi kalau yang sebelah sini bukan ya. Nah, namun demikian, bencana baik yang dia disebabkan faktor alam atau karena kesalahan manusia, dua-duanya ini bisa memberikan masalah ya terhadap lingkungannya. Ya masalahnya apa ya? Ini dia merusak tatanan lingkungan gitu kan. Banjir juga ya. Ini banyak sekali ya. Kemudian makhluk hidup termasuk manusia yang juga terganggu. Longsor juga. Ini juga ya. Merapi itu terakhir meletus secara besar-besaran itu tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu yang luar biasa ya. Nah, kalau udah seperti ini, manusia hanya bisa untuk memitigasi bencana. Memitigasi itu mengurangi dampak risiko ya. Caranya bagaimana, Bu? Ya, jangan dirikan atau lakukan aktivitas permanen atau mendirikan bangunan permanen di daerah rawan bencana. Ya, 5 km dari puncak Merapi. Dan dulu kan Baharijan itu kan dan warga sekitar itu masih ya menempati tempat tinggal itu di daerah 5 km dari puncak Merapi. Nah, begitu Merapi itu aktif mau meletus ya, mereka semua menjadi lancar begitu ya teman-teman. Jadi kalau yang masalah ini sifatnya natural itu kita hanya bisa memitigasi. Misalkan pas musim hujan ya, air laut itu pasang, kemudian ada potensi terjadinya tsunami ya. BMKG punya itu teknologinya ya untuk mendetek kapan akan terjadi tsunami di suatu wilayah misalnya. Lalu apa cara kita nggak bisa ya menghentikan tsunami itu supaya tidak terjadi. Yang kita bisa hanyalah melakukan peringatan dini agar masyarakat tidak berpergian ke area pantai. Ya, dan kita sebagai masyarakat itu upayanya apa yang mematuhi ya himbauan pemerintah kalau sudah ada peringatan akan dalam waktu dekat ini kemungkinan akan terjadi tsunami. Nah, sehingga begitu terjadi tsunami ya sehingga korbannya tidak ada ya, ataupun ada korban sangat sedikit gitu ya. Nah, yang menjadi korban itu banyak karena mitigasi resiko bencana kita itu jelek ya. Contoh kita di Indonesia ini rawan gempa sekali lagi tidak bisa kita kendalikan. Cara kita mitigasi bagaimana? Ya, harus dibuat aturan bahwa semua bangunan yang didirikan di Indonesia ini, terutama di daerah rawan gempa, itu harus tahan gempa gitu ya. Itu aturannya. Cara sehingga kita memitigasi ya untuk yang ini. Nah, kalau yang ini, nanti benar kita harus yang berbenah ya kalau yang sebelah ini ya. Berbenah itu apa ya? Gunakan lahan, gunakan ruang ya itu sesuai dengan sifatnya. Kalau dia dataran tinggi, dia bentuknya teras miring ya, maka jangan didirikan bangunan di bawahnya atau ditanami tanaman yang tidak bisa menahan longsor ya. Akibatnya banjir juga ya. Kota ya, suatu wilayah itu tidak bisa kalau semuanya itu adalah isinya bangunan. Begitu hujan lebat ya, kalau semua isinya bangunan, maka potensi banjir akan tinggi ya. Kita nggak punya area resapan. Karena sebenarnya hujan lebat itu adalah berkah, ya kan? Kita diajarkan ya kalau turun hujan banyak berdoa karena itu berkah. Memang gitu ya. Air yang turun ya itu harusnya bisa diresap oleh tanah. Asal apa? Asal kita punya area resapan, kita penghijauan kita bagus ya. Tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu kan dia fungsinya juga sebagai meresap air ya. Untuk apa? Begitu musim kemarau tiba, kita nggak kekurangan air gitu loh. Nah di kita salah gitu, begitu hujan banjir, airnya nggak tahu kemana gitu ya. Begitu kemarau kita kekeringan, karena tidak ada cadangan air bawah tanah. Akibat kalau banjir, kalau musim hujan ya begini semua airnya semuanya dibuang ke laut gitu ya. Nah ini yang kita sayangkan. Nah jadi satu ya penyebab utama timbulnya masalah lingkungan dan bencana. Yang kedua adalah ini yang paling signifikan ya, overpopulasi manusia. Ya. Manusia ya kita masih ingat ya definisi dari lingkungan ya, definisi dari ekosistem itu segala sesuatu yang ada di bumi ya itu ada komponen hayati dan komponen non hayati. Komponen hayati itu ada 3 ya, ada manusia, ada tumbuhan dan juga ada satwa. Saya nggak tahu ada makhluk lain kok makhluk halus apa kayak makhluk hidup, tapi yang jelas yang masuk dalam hitungan ekosistem itu 3 itu ya, ada manusia, tumbuhan dan satwa. Dan juga ada komponen abiotik, ada tanah, ada udara, ada air, sinar matahari, tempat tinggal makhluk hidup atau habitat.
Nah, semua sekali lagi itu harus dijaga keseimbangan. Seimbang itu apa? Seimbang secara hubungan dan seimbang secara jumlah. Artinya kalau ada satu saja komponen yang dia over, ya, entah itu manusia atau tumbuhan atau hewan, ya pasti akan rusak gitu loh ya. Keseimbangan ekosistem itu akan rusak. Nah, manusia ini kalau dia overpopulasi itu benar-benar dia menjadi sumber masalah, timbulnya masalah lingkungan. Gitu ya. Sumber dari segala sumber masalah lingkungan itu adalah overpopulasi. Kok gitu Bu? Berarti kita nggak boleh dong ya manusia itu dalam jumlah banyak. Ya bukannya nggak boleh, cuman dilihat dari demografi Indonesia ya. Indonesia itu kalau bisa saya katakan sekarang kita kekurangan penduduk lah enggak. Kita masuk kelebihan penduduk. Kenapa gitu ya? Katakan saja begini ya, wilayah Indonesia itu tidak pernah bertambah ya. Kalau kita lihat patok wilayah itu Sabang sampai Merauke gitu kan. Apakah itu akan bertambah wilayah daratannya? Kan manusia hanya bisa tinggal di daratan ya. Belum ada kan manusia bisa tinggal di laut? Di atas laut, Bu. Di atas laut siapa? Yang ngapung-ngapung gitu. Apa dia tinggal di situ selamanya? Kan tidak ya. Ya kan tidak ya. Mesti ya kalau manusia tinggal permanen itu ya di darat. Wilayah daratan kita itu nggak pernah bertambah. Bahkan cenderungnya berkurang. Lah kok berkurang Bu? Karena ada faktor kenaikan permukaan air laut ya akibat global warming ya. Jadi kalau Anda bayangkan bumi ya, itu kutub utara, kutub selatan itu harusnya punya es ya. Daerah yang glasier ya, daerah es, makanya ada beruang kutub, ada penguin gitu ya. Memang kita belum pernah ke sana, tapi kita bisa tahu begitu ya. Nah, tapi karena pemanasan global, es di area kutub itu pada mencair. Mencair jadi apa? Air kan. Lalu air itu dia dialirkan kemana? Ke laut. Otomatis air laut itu menjadi bertambah yang menyebabkan permukaan daratan itu menjadi tertutup oleh debit air laut yang meningkat itu ya. Artinya apa? Wilayah lautnya semakin luas, wilayah daratannya menyempit. Itu yang terjadi. Nah, bayangkan kalau Indonesia wilayahnya tidak akan bertambah atau justru karena terdampak perubahan iklim kita itu berkurang wilayah daratannya, tapi jumlah manusianya terus bertambah. Bayangkan apa yang terjadi? Ya lingkungannya rusak. Dan kita sudah memulai itu. Berarti disengaja, bukan disengaja gitu ya. Tapi memang karena manusia itu kebutuhannya banyak gitu ya. Kita jadi manusia itu mesti pengen punya tempat tinggal, pengen punya lahan buat usaha gitu ya teman-teman. Belum nanti kalau manusianya banyak, fasilitas umum itu juga harus diperbanyak. Artinya apa ya? Butuh lahan lagi gitu ya teman. Bayangkan lahan daratan itu terbatas. Apa yang terjadi? Kemudian manusia melakukan rekayasa terhadap lingkungan. Apa yang sudah dilakukan di Teluk Jakarta, reklamasi pantai. Itu apa reklamasi pantai itu? Gimana? Reklamasi pantai itu apa? Dia adalah aktivitas yang mengubah ya bentuk wilayah yang harusnya secara alami itu adalah wilayah laut, wilayah pantai, kemudian dipaksa untuk menjadi wilayah daratan. Diuruk ya namanya ya, diuruk untuk tanahnya diuruk. Ya itu merusak ya teman-teman. Kenapa kok kita sampai melakukan itu? Ya karena wilayah daratannya kurang. Simpel aja. Kenapa kurang? Karena manusianya banyak gitu loh ya. Manusianya banyak semuanya butuh lahan. Kalau bukan karena alasan kebutuhan kita pribadi, tapi juga alasan pemerintah. Dia harus menyediakan fasilitas dengan jumlah manusianya yang sebanding. Otomatis apa yang harus nambah dong kalau manusianya semakin bertambah. Itu baru satu hal gitu ya, soal lahan. Yang kedua, kalau manusianya banyak, efeknya apa lagi? Limbah. Ya, setiap manusia itu membawa limbah ya. Apalagi manusia modern. Sekarang saya tanya, ada gitu orang tua habis melahirkan, orang tua zaman sekarang ya, papa mama gitu ya, zaman sekarang itu begitu melahirkan anak itu mereka langsung pakainya apa? Pampers yang sekali pakai gitu kan, bukan popok yang mungkin masih ada yang menggunakan itu, tapi kebanyakan ya secara in general kita udah males ya kayak gitu. Nah, bayi baru lahir saja dia sudah membuang limbah, berupa pampers saja minimal. Nah, bayangkan bagaimana itu kalau misalkan sedemikian banyak manusia ini limbahnya juga pasti akan banyak. Kalau itu tidak didukung dengan manajemen limbah yang bagus ya akan kacau gitu loh ya. Sekarang kita sudah mulai ada kasus apa di Piungan ya, TPS Piungan dah rame-rame di daerah masyarakat di daerah sana nggak mau dibangun TPS gitu ya. Sebenarnya sampah itu bukan menjadi masalah sih.
menjadi masalah ketika jumlahnya itu melebihi dari kemampuan kita untuk mengolah. Kan gitu ya sebenarnya. Kok bisa melebihi, kenapa Bu? Karena saking banyaknya. Manusianya terlalu banyak. Itu baru satu hal ya. Apa hal yang lain, misalkan soal lingkungan. Jadi dia butuh lahan, sumber daya alam ya, nanti kita akan sampai kepada sumber daya alam. Nah ini ya akibat overpopulasi manusia ya, lahannya untuk pemukiman dan usaha terbatas. Keterbatasan fasilitas ini kita sudah mengalami sendiri ketika apa? COVID. COVID ya, tidak bisa semuanya itu bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Ya karena penuh ya. Rumah sakit, nggak usah nyari rumah sakit deh. Kita nggak perlu sampai di laut. Tempat buat isoman aja, supaya kita tidak menularkan ke anggota yang lain. Semuanya juga penuh gitu ya. Karena saya pernah jadi korban COVID gitu ya. 2021 pas begitu seram-seramnya COVID itu saya kena COVID dan di rumah itu cuma saya. Sehingga saya berpikir apa saya saja yang pindah gitu ya. Toh saya juga nggak harus dirawat di rumah sakit ya. Tapi begitu mencari tempat isoman, termasuk nih asrama Yui ini, ya pesantren Yui ini juga dijadikan tempat isoman kan. Tapi semuanya penuh ya, di situ di asrama haji, kemudian di mana lagi ya tempat yang buat isoman, di UGM juga ada, itu semua penuh. Jadi masuk daftar antrian. Nah, padahal saya sudah positif nih posisinya kan, nggak bisa menunggu kan untuk diisolasi gitu kan. Nah, akhirnya anggota keluarga saya mengungsi mau nggak mau. Tapi kan ya itu ya makanya jadi penuh ya, COVID juga penuh sampai ada yang harusnya ini secara keparahan dia harus dirawat di rumah sakit, dia sesak nafas, tapi karena rumah sakitnya penuh, kemudian nggak bisa tertolong dan akhirnya meninggal. Kan banyak yang kasusnya isoman kemudian meninggal di rumah gitu ya. Nah, sampai ke rumah sakit pun kehabisan tabung oksigen. Itu apa ya Pak? Dari overpopulasi teman-teman. Nah, overpopulasinya tidak sebanding dengan fasilitas yang ada gitu. Nah, ini yang menyebabkan fatality rate-nya ya. Ibaratnya kenapa Indonesia itu tingkat kematiannya tinggi gitu ya. Ya karena itu. Kalau kita kena pelayanannya tidak bisa maksimal. Itu karena apa ya? Terbatas jumlahnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini kan limbah rumah tangga, belum lagi masalah sosial lainnya ya. Seperti ya kalau jumlah penduduknya banyak, otomatis lapangan pekerjaannya tidak sebanding gitu ya. Lapangan pekerjaannya 100, masyarakatnya 1000 gitu. 1 banding 100 gitu kan. Nah, apa yang terjadinya banyak pengangguran. Banyak pengangguran, apa yang terjadi ya? Kemudian kriminalitas meningkat. Nah, itu semua berkorelasi ya teman-teman. Dan artinya apa? Ya kita sadar gitu ya, maksudnya pertumbuhan penduduk itu harus dibarengi dengan kesiapan baik kesiapan kita terhadap manajemen lingkungan, ya bagaimana pengelolaan limbahnya, kesiapan kita dalam menyediakan fasilitas, yang jangan sampai cuma banyak penduduknya tapi nggak berkualitas, ya artinya tidak sehat, ya dia juga tinggal di bawah garis kemiskinan, tidak bisa sekolah, ya buat apa gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya teman-teman. Penyebab utama timbulnya masalah lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Ya, sumber daya alam itu apa yang sifatnya ekstraktif. Ekstraktif itu sumber daya alam yang dia diambil dari alam. Seperti batu bara misalnya sebagai energi utama pembangkit listrik kita ya, itu ada batu bara. Kemudian yang kemarin teman-teman mungkin sebagian ada ikut demonstrasi soal BBM ya, itu juga sumber daya alam ekstraktif ya, diambil dari perut bumi. Nah pertanyaannya mengapa kok ini harus berlebihan gitu loh? Kira-kira kenapa kok harus berlebihan? Emangnya nggak boleh sumber daya alam itu dimanfaatkan? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Nah, pertanyaannya kenapa kok sampai berlebihan? Rakus Bu, Berbagi hutang. biar kaya Bu. Biar kaya. Oke, ada yang lain mungkin? Karena sumber daya alternatif. Benar bisa juga ya. Sumber daya alternatifnya memang belum memadai. Kaya betul. Tapi kira-kira kenapa? Yang alasan yang paling sederhana Memenuhi kebutuhan Bu. ya, karena kebutuhan manusianya juga banyak gitu ya teman-teman. Logikanya begini deh. Emang kita sampai overeksploitasi kalau manusianya butuhnya nggak banyak? Kan enggak. Ya, dalam dunia ekonomi itu
supply itu hanya akan meningkat kalau memang demand-nya tinggi. Demand itu permintaan dari masyarakat, ya kan? Kalau demand masyarakat itu tinggi, maka supply itu harus selalu ada. Apalagi ini energi ya, energi itu kan apa namanya ya, udah kebutuhan pokok ya buat kita ya. Kita bisa kuliah seperti ini pun juga kita didukung energi loh teman-teman. Ini bisa nyala kan butuh listrik, ya enggak? Ini laptop bisa nyala, AC bisa, proyektor, semuanya listrik gitu loh. Kalau nggak ada listrik ya, mungkin saya cuma bisa sih kita kuliah ya. Saya duduk ngomong aja kalian dengerin. Tapi kan tentu itu tidak maksimal. Nah artinya apa? Kebutuhan energi itu sudah menjadi kebutuhan primer. Nah kalau manusianya banyak, berarti kebutuhan primernya juga akan meningkat gitu loh ya. Artinya apa? Berarti pemerintah juga harus mensuplai, menyediakan jumlah energi yang itu sesuai dengan jumlah penduduknya, gitu kan. Nah, jumlah penduduknya banyak, Bu, masyarakatnya banyak, ya harus disediakan supply-nya yang juga banyak, gitu. Nah, sehingga terjadilah overpopulasi. Kalau misalkan masyarakatnya sedikit, kita mungkin tidak harus sampai eksploitasi secara besar-besaran, gitu. Karena sesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya banyak dan semuanya butuh energi gitu ya, nah akhirnya terjadilah over eksploitasi. Dan memang tadi saya katakan bahwa overpopulasi itu adalah sumber dari segala sumber masalah. Ya mohon maaf ya teman-teman. Kalau misalkan yang overpopulasi itu bukan manusia, katakan misalkan kucing gitu ya, atau ayam gitu ya, itu masih bisa dikendalikan. Lagian kalau binatang ya, tumbuhan dia tidak butuh kebutuhannya tidak sekompleks manusia, ya enggak? Anda ketemu macan, Anda ketemu kuda gitu. Mereka hanya butuh apa? Tempat tinggal yang sesuai dengan habitatnya. Udah gitu aja kan. Dapat makan, selesai. Ya, kalau binatang tumbuhan juga dia ya cukup ada tempat itu saja ya. Mau panas, mau hujan, mau badai, ya dia nggak peduli. Nah, tapi manusia, makhluk hidup ya, itu kebutuhannya banyak banget gitu. Dari bayi aja udah butuh pampers, butuh susu, butuh tempat tinggal yang nyaman. Besok dia sekolah ya, sekolah dia mulai butuh mobilitas ya, dari SD, nah, bahkan dari TK dia sudah berpergian gitu ya teman-teman. Butuh berpergian itu butuh transportasi itu digerakkan dengan energi lagi, BBM. Dia butuh itu masih yang anak-anak. Nanti udah remaja, wah pasti teman-teman anak zaman sekarang remaja itu pasti dia butuh gadget gitu ya, butuh laptop. Sekarang sekolahnya harus punya itu gitu. Nah, tambah lagi itu baru satu manusia. Nanti dia kuliah merantau ke Jogja ya, butuh apa lagi tuh? Nah, ini apa manusia kita harus sadar ya, kita adalah manusia ini makhluk yang memang kebutuhannya kompleks. Jadi kalau yang overpopulasinya itu ada di manusia, otomatis dia akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan. Beda kalau yang overpopulasi itu bukan manusia. Ya, itu masih bisa dikendalikan. Terlebih lagi manusia itu punya HAM gitu ya. HAM itu hak yang harus diakui gitu ya oleh hukum, oleh masyarakat internasional, dan sudah bisa diperjuangkan. Ya kalau misalkan manusia yang lain berhak atas pendidikan, kesehatan dan sebagainya, pasti manusia yang sebagian ini juga dia akan membutuhkan hal yang sama, gitu ya. Tapi kalau tumbuhan hewan nggak ada ya punya rasa HAM gitu kan, hak atas hewan gitu ya. Yang memperjuangkan hak atas hewan itu juga biasanya manusia. Tapi memang wajar karena manusia juga makhluk yang yang memang diciptakan paling sempurna ya, kita katakan ya sempurna manusia gitu. Oke, nah ini kemudian industrialisasi ya. Industrialisasi ini juga dia memberi dampak ya terhadap kita. Emang salahnya apa Bu gitu ya? Sebenarnya tidak ada yang salah gitu dengan industrialisasi. Yang salah hanyalah penggerak dari industrialisasi itu yang kita masih menggunakan energi fosil tadi ya. Energi fosil itu apa? Energi yang tadi ekstraktif sifatnya, yang kita ambil dari alam. Nah, mungkin teman-teman sekarang sering dengar kita ada masuk dalam industrialisasi 4.0, bahkan ada yang sudah mengatakan 5.0 ya, whatever itu. Ya, tapi perkembangan zaman itu kita selalu membutuhkan energi, sekali lagi energi ya. Contoh ya, saya nggak hidup di zaman revolusi industri pertama sih, karena itu terjadi di negara-negara maju ya, di Amerika, di Eropa.
yang itu muncul ya penemu-penemu seperti James Watt, seperti Alexander Graham Bell ya, Thomas Alva Edison, penemu lampu ya. Kok ada penemu-penemu itu? Dia awal mulanya adalah revolusi ilmu pengetahuan gitu ya. Zaman Renaissance ya itu zaman pencerahan, muncullah ilmuwan-ilmuwan dan muncullah penemu-penemu ya, dan itu kemudian berdampak pada industri, dunia industri. Dampaknya apa? Awalnya dunia industri itu sebelum revolusi pertama dia menggunakan sepenuhnya tenaga manusia, ya. Bikin sepatu, bikin baju, ya, yang sederhana aja. Semuanya itu menggunakan tenaga manusia. Tapi begitu terdapat penemuan-penemuan, ya, teknologi, ya, dari mulai lampu, mesin uap dan lain sebagainya. Dunia industri juga terdampak. Artinya ada alat produksi yang itu bisa digunakan tanpa sepenuhnya menggantungkan pada tenaga manusia. Ya. Nah, mungkin teman-teman belajar sejarah ini ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, seperti sekarang ini ya, kita merasakan terjadilah PHK, pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kenapa ya? Karena dianggap tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi secara massal gitu ya. Tapi sudah diganti dengan tenaga mesin, dengan teknologi yang dianggap dia lebih efisien, dia bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang banyak dengan waktu yang lebih efisien. Kenapa kita gunakan manusia? Itu terjadi ya sekarang kan. Kita sudah nggak butuh lagi misalkan penjaga warnet udah nggak butuh lagi kan. Kita sudah nggak butuh lagi wartel. Ya semuanya sudah mudah gitu ya digantikan. Bahkan sekarang kurir itu dulu ada Pak Pos ya namanya ya. Sekarang udah nggak perlu Pak Pos, nama kita sudah bisa kirim email gitu. Udah pakai elektronik mail, udah nggak butuh lagi pos. Pos itu paling untuk kirim barang gitu ya, dan juga jasa-jasa ekspedisi lain. Nah, itu juga sudah terjadi sebenarnya teman-teman di tahap revolusi industri pertama, sehingga kemudian muncullah sebuah paham yang kita sebut sebagai paham sosialisme. Ya, sosialisme itu apa? Yang itu pokoknya adalah Karl Marx itu ya, yang mengatakan bahwa alat produksi itu tidak bisa dikuasai oleh segolongan orang saja, ya, melainkan dia harus dikuasai bersama. Itu apa? Perlawanan golongan dari pekerja, dari buruh. Ya, walaupun kan di plesetnya itu jadi PKI ya begitu. Ya whatever itu, tapi sebenarnya sejarah munculnya paham itu adalah karena revolusi pertama. Gitu teman-teman. Jadi Karl Marx itu membela golongan pekerja yang pada di PHK ini ya, dan dia menentang bahwa alat produksi itu tidak boleh dikuasai oleh sekelompok pemilik modal saja. Karena ada perlawanan kelas gitu ya. Sejarahnya itu sampai kita masuk ke industrialisasi keempat sekarang. Kita udah zaman wartel masih pada ngerasain nggak? Masih. Wartel masih ngerasain ya. Oke. Zaman warnet ngerasain? Sampai sekarang Bu. Emang sekarang ada warnet masih? Banyak. Game online. Iya. Online. Oke. Kan ini zaman telepon koin pinggir jalan. Nggak ada. Oh. Rasain. Umur berapa sekarang? Telepon pinggir jalan ada. Umur 21. Kalau sekarang nggak ada. Oh iya, saya ngerasain sih. Kalau saya kan saya lebih tua dari teman-teman ya. Ya masukin koin ya, 100-an. Nah, tapi saya kalau udah putus masukin lagi gitu ya. Oh. Itu saya ngerasain menantang. Terus apa lagi yang dulu ngerasain warnet masih ada ya, tapi dulu saya ke warnet itu bukan hanya buat sekedar game online. Saya S1 itu masih loh ngerjain tugas di warnet. Kalian nggak merasakan itu ya? Ngerjain tugas itu di warnet, kenapa karena saya nggak punya akses internet, mau ke kampus jauh gitu kan. Komputer punya di rumah kan buat bareng-bareng, tapi saya butuh browsing. Nah, nanti saya lari ke warnet, saya ngerjain tugas di sana. Itu ya. Kemudian apalagi ya kalian nggak merasakan ya? Kalau tadi telepon koin, wartel masih ngerasain. Apalagi? Oh ini perangko, tapi bukan koleksi ya. Perangko, beli perangko itu bagi yang surat ngerasain. Nah, pernah ngerasain? Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah itulah zaman memang begitu teman-teman ya. Zaman memang begitu. Nah poinnya apa sama lingkungan gitu ya? Poinnya adalah dari revolusi industri pertama, bayangkan zamannya Karl Marx itu ya, zamannya penemu debat itu ya di dunia barat itu, sampai dengan saat ini ya, Anda punya jejer-jejer canggih itu ya, yang nelpon sekarang udah nggak perlu lagi ke wartel gitu. Pengen googling ya tinggal buka HP-nya,
energi untuk menggerakkan semua teknologi-teknologi itu dari revolusi industri pertama sampai sekarang itu masih energi yang sama, yaitu energi batu bara. Nah, itu yang kemudian mengapa industrialisasi ini kemudian juga memberi dampak besar terhadap lingkungan. Ya, iya. Jadi dari dulu ya energinya itu masih digerakkan oleh energi fosil. Ya sebagian besar. Walaupun sekarang kita sudah mulai ya, masyarakat dunia sudah mulai beralih ke energi yang lebih terbarukan. Ya misalkan walaupun di Indonesia belum begitu terkenal, tapi sedikit demi sedikit pemerintahnya sudah transisi ke energi solar panel misalkan. Kita nggak sepenuhnya ke batu bara, tapi sekarang rumah-rumah yang sudah peduli lingkungan itu menggunakan energi solar panel. Tapi harus diakui, alternatif energi solar panel itu pun nggak mau pasang di rumah itu mahal masih gitu. Tidak bisa terjangkau di semua lapisan masyarakat. Nah, kalau di negara maju itu sudah mulai banyak ya energi solar panel. Bahkan mereka punya satu halaman luas gitu ya, halaman luas kayak lapangan gitu, dan isinya solar panel semua. Ada gitu. Nah, cuma kalau di Indonesia itu kemarin saya semester lalu ada mahasiswa yang dia tinggal di pesantren, dulunya sekolah di pesantren waktu SMA, yang pesantrennya itu semuanya kelistrikan, yaitu semuanya udah menggunakan solar panel. Jadi sudah bukan lagi menggunakan digerakkan pakai PLN yang dia sumber utamanya dari bara. Nah itu, jadi itu ya poinnya teman-teman. Industrialisasi itu merusak karena secanggih apapun teknologi yang kita punya saat ini itu nggak bisa bekerja, nggak bisa nyala kalau nggak dicaskan gitu ya. Ya kan? Anda mau hebat-hebatan Bu, saya HP saya seri terbaru yang harganya puluhan juta, gitu, laptopnya puluhan juta. Karena gitu, gak usah dicas, bisa nyala nggak bisa. Karena itu ketergantungan kita terhadap energi yang itu masih digerakkan oleh energi fosil. Emang merusak lingkungannya di mana Bu? Tadi mengambilnya dari alam dengan batu bara ya, yang orang Kalimantan itu tahu banget nih gimana batu bara itu kalau diambil ya dengan mengubah bentangan alam ya. Kemudian batu bara itu dibakar ya, dengan proses ini kan kita membakar batu bara ya teman-teman. Itu residunya, sisa pembakarnya itu dilepas ke udara dalam bentuk karbon dioksida. Nah ini yang kita sebut sebagai pencemaran ya. Yang kalau udara tadi ya komponen non hayati ya dalam unsur ekosistem. Kalau dia menerima ya zat karbon dioksida dengan jumlah yang terus-menerus dan sangat banyak karena aktivitas manusia, ya lama-lama dia menjadi rusak gitu ya. Jadi global warming. Nah sekarang kan isunya global warming ya, perubahan iklim itu ya karena ini aktivitas kita. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oh silahkan Mbak. Kan tadi dijelasin ya kalau misalkan listrik itu kan sumbernya dari batu bara. Nah, terus kan kita semua tahu ya kayak sekarang misalkan BBM naik kan. Nah, ada juga sekarang yang mobil yang udah pakai listrik. Nah, tapi kan sebenarnya ujungnya sama-sama aja. Ujungnya sama-sama aja ekstrak dari lingkungan. Nah, dan kita kan udah ngelewatin dari industri point 1, point 2, point 3, point 4. Nah, sebenarnya yang pertanyaan saya adalah sebenarnya apakah kemajuan teknologi itu sama dengan rusak alam atau maksudnya apakah dengan kemajuan teknologi sama dengan kita merusak lingkungan lebih dalam? Ya, oke, terima kasih Mbak ya pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya sekarang dengan kemajuan teknologi apakah kita sama dengan menambah kerusakan lingkungan? Iya. Kalau pertanyaannya sekarang konteksnya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di teknologi, Mbak. Masalahnya adalah di tadi sumber penggeraknya. Apakah teknologi itu bisa digerakkan selain menggunakan energi fosil? Kalau ternyata bisa, dan nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau teknologi itu hanya bisa digerakkan dengan energi fosil, ya sama aja gitu. Kayak contoh misalkan dulu kita punya telepon di rumah gitu ya, belum punya HP itu. Ya sama ya, telepon di rumah itu hanya bisa nyala kalau dia dicolokin, ada listriknya gitu kan. Tapi kan itu hanya satu, dibuat orang semua. Nah sekarang kemajuan teknologinya apa? Orang udah nggak punya lagi tuh telepon di rumah. Kita punya satu orang satu HP kan sekarang. Bahkan satu orang punya banyak HP gitu. Mungkin teman-teman yang HP-nya tiap keluaran baru beli ya, HP-nya berapa itu ya. Dan semua itu hanya bisa nyala kalau dicas.
ya otomatis apa? Kemajuan teknologi yang menyebabkan tambah rusaknya lingkungan, gitu Mbak yang menyebabkan. Dulu kita punya public transportasi, orang tuh di sana orang tuh senang naik bis dulu ya. Bis itu juga dia pakainya energi fosil BBM ya, solar. Ya dia merusak lingkungan, tapi kan itu bis. Nah zaman sekarang orang udah malas naik bis lagi. Orang maunya satu orang punya satu kendaraan. Nah bayangkan, satu kendaraan itu nggak bisa juga berjalan kalau dia nggak pakai energi fosil BBM ya. Otomatis apa ya? Semakin kesini kalau gitu cara hidupnya kita semakin rusak. Gitu Mbak. Benar sekarang pemerintah udah punya apa namanya ya seperti kayak pemantik ya. Kalau kita mau beli mobil listrik itu pajaknya akan diturunkan gitu ya. Iya kan? Ada yang di sini punya mobil listrik mungkin? Nggak ada, semuanya pakainya BBM. Mobil remote Bu, listrik. Mobil ini ya. Ya, nah tapi ya benar. Walaupun kita sudah tidak menggunakan BBM ya, tapi listrik itu pun juga kan sumbernya lagi-lagi masih batu bara, itu sama aja. Tapi saya nggak tahu ya, apakah benar kalau listrik itu dia walaupun dia juga berdampak terhadap lingkungan, apakah dampaknya itu lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai BBM atau enggak? Nah itu yang saya belum dapat kajian. Cuman klaim dari perusahaan mobil listrik itu mengatakan ini mobil lebih ramah lingkungan katanya. Tapi kalau masih lagi-lagi sumbernya batu bara ya nggak bisa dikatakan Ramah. zero carbon sama sekali gitu, pasti ini. Kecuali kalau sumbernya itu solar panel, saya percaya itu gitu ya. Solar panel itu dari sinar matahari tuh ya teman-teman. Jadi kita tuh tinggal di daerah khatulistiwa yang kita tidak pernah kekurangan sinar matahari, itu sebuah berkat ya teman-teman. Nah sehingga sinar matahari ini dia bisa memberikan energi sebenarnya, penggerak energi. Nah, itu kemudian ditangkap ya dengan panel ya panel surya itu dan dia bisa menggerakkan kelistrikan dalam sebuah gedung gitu. Nah itu teknologinya gitu. Tapi sekali lagi kalau kita mau menggunakan itu terus terang masih mahal ya kalau di Indonesia. Memang tantangannya itu dia lebih ramah lingkungan tapi juga tidak ramah secara dompet gitu loh ya. Ini sama aja gitu. Bu, tapi kalau solar panel kan bikinnya juga pakai tenaga ini. Kalau misalnya kayak ngelelehin besinya harus bakar juga. Iya. Terus kalau mau ngetesnya kan listrik juga. Pakai panel pakai batu bara. Ya. Tapi at least penggunaannya itu kan lebih sedikit ya Mas ya dibandingkan kalau kita 100% menggunakan listrik gitu solar panel gitu. Paling tidak bisa. Nah, itu ya teman-teman, sampai industrialisasi kemudian dia juga memberikan ini sih. Harusnya ini ya, saya mau. Nah, yang terakhir ini ya teman-teman perkembangan transportasi ya. Sama sih, nah pusatnya lingkungan di mana Bu ya? Mau transportasi yang kayak gini ya, mau transportasi yang bentor ya becak motor sama itu digerakkan pakai BBM ya tetap dia sifatnya rusak lingkungan. Atau mau yang paling canggih deh mobil kayak mouse ini ya sifatnya ya mobil kayak mouse ya. Nah kalau dia masih digerakkan menggunakan BBM ya yang saat ini kita tahu ya sama aja gitu kan, sama aja itu memberi dampak yang terhadap. Ya nggak memberi dampak terhadap lingkungan apa Bu? Bersepeda. Mobil lengkol Bu. Bersepeda naik andong, naik becak yang digejot loh ya, bukan yang bentor ya. Itu tidak sama sekali memberi dampak terhadap lingkungan. Ya karena energi penggeraknya adalah tenaga manusia. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya atau kosnya itu cuma belakang kampus ya please lah, bosan naik motor apalagi naik mobil gitu ya. Jalan kaki atau naik sepeda gitu ya. Itu mengurangi jejak karbon. Gitu ya teman-teman ya. Cuma asik loh ya. Kalau sana rumah saya cuma belakang WBI-nya, saya mau kok jalan kaki gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi rumah saya kan 9, Jakarta. Kalau ke kampus nanjak gitu ya. Kalau naik sepeda juga nyampe kampus, nggak jadi ngajar malah pingsan. Kalau pulangnya enak ya, nggak usah ngajar bisa pun gitu kan naik sepeda gitu. Saya juga punya sepeda di rumah untuk kalau saya mau pergi tapi cuma sebatas nggak nyampe berapa kilometer gitu, saya itu naik sepeda. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada,
Ini tapi untuk besok ya teman-teman, karena penjelasannya udah cukup serius. 14-18. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai ini ya, masalah lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang 32 2009. Yang tadi adalah penyebab utama timbulnya masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan sendiri itu dalam hukum kita itu dibedakan jadi 3 bentuk ya. Ada kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Nah, besok minggu depan kita akan berdiskusi mengenai ini ya, karena ini penting sekali ya. Bagi kita orang hukum itu harus tahu ya. Peristiwa ini maksudnya perusakan atau pencemaran. Dia harus jelas ya. Jangan sampai kita salah memberikan justifikasi terhadap suatu peristiwa yang harusnya pencemaran, tapi kita sebut dia perusakan. Minggu depan kita akan diskusi soal ini. Kalau hari ini soalnya nanggung waktunya, gak enak kalau penjelasannya dipotong gitu ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada, saya coba buka gateway-nya besar ya. Mohon maaf. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti silakan yang barcode, kalau yang sudah berhasil silakan langsung keluar. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu yang ini ya, MBKM ya? Oke. Soalnya namanya kenapa? Soalnya apa? Namamu udah belum di gateway. Tapi kemarin saya apa sih kamu masuk? Saya manual boleh nggak? Boleh. Ini kok manual nanti. Oh, nama apa paling bawah? Kamu nggak bisa scan barcode. Coba sekarang. Bisa ada gateway kan? Oke. Oh, yang di demonstrasi ya? Iya, benar ya. Ini sakit. Kosong dong. Jasa saya belum. Udah bikin ready, bisa kak? Oh, ada sama dokternya. Ya udah bikin aja sama dokternya. Jadi kalau sakit saya izinkan, tapi kalau dia umroh kayak ini kalau ya loh mbak. Sampai baru tuh. Sekarang aku jawab ini sekarang.
Kalau bisa nggak ada. Dorong. Mahal. Apanya? Iya. Namanya adalah pekerjaan ekonomi. Kalau di ya sebenarnya kayak apa namanya jadi kan juga ada teknologi yang untuk mengembangkan listrik itu teknologi ini kita ambil import dari dan itu menyebabkan tidak terjangkau. Ya, makanya dulu ya teman-teman Itu absennya. oke udah semua aku tulis oh ya tinggal satu ya kita dulu ya Mas ya tak selesai dengan apa ya kan satu